Ya, para ibu bapak serta adik sekalian yang saya hormati, pengetahuan atau ajaran tentang karma atau kamma, lengkapnya karma wipaka, lebih lengkapnya lagi karma wipaka punarbawa, karena memang nyambung terus. Itu memang sudah cukup diketahui oleh masyarakat India kuno sebelum Sang Buddha muncul. Jadi mereka sudah terbiasa dengan istilah karma. Ya. Namun karena keterbatasan pengetahuan, istilah karmanya itu menjadi bias atau menjadi tidak tepat sasaran. Bahkan menganggap karma itu juga sebagai kutukan atau selalu negatif. Karma menjadi satu-satunya kondisi suatu makhluk bahagia atau menderita. Dan lain-lainnya yang berbeda yang dijelaskan oleh Sang Buddha. Nah, karena istilahnya tepat, istilahnya itu sesuai, ya Sang Buddha juga menggunakan istilah karma itu. Namun pengetahuan, pemahaman, ya, dan penjelasannya berbeda dengan apa yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, karma adalah niat, kehendak, cetana, ya, keinginan, ya, yang muncul, yang berasal dari batin kita, ya, dari dalam diri kita, kemudian menjelma melalui pikiran, ucapan, dan badan jasmani kita. Nah, karena kita makhluk sosial, kita selalu berhadapan dengan pihak lain. Apakah itu manusia atau bukan manusia? Nah, yang tampak dari kita atau yang kelihatan di luar kita itu terhadap pihak lain, itu adalah gejala-gejala karma. Jadi kita ngapain itu muncul sebagai tindakan, pikiran, ucapan, jasmani, namun pikiran sukar untuk dilihat. Yang mudah terlihat adalah ucapan dan jasmani kita, badan kita, ya. Berikut juga makhluk lainnya. Ini ngomongnya rada hati-hati nih karena direkam soalnya. Itu adalah gejala. Jadi gejala itu ya bisa sesuai, bisa tidak sesuai. Ya. Seperti flu, batuk, gejala ya. Dicek, oh corona, oh delta, oh omikron, nanti apalagi jenengnya. Ya, jadi yang tampak dari sikap kita ini atau yang kita lihat terhadap pihak lain, makhluk lain, adalah gejalanya. Bisa sesuai dengan yang di dalamnya, bisa tidak sesuai. Karena gejala-gejala itu bisa dimanipulasi. Misalkan, ini saya dapat wedangan. Ya, ada orang menyiapkan wedangan, panganan, camilan dan sebagainya, ya, dengan sangat ramah, dengan senyum yang sangat manis, ya, dengan sangat sopan. Wedangannya manis, kuenya manis, makanannya manis-manis. Padahal yang menerima hidangan itu diabetes. Nah, artinya apa? Artinya gejala-gejalanya itu belum tentu sama dengan niatnya. Nah, kalau sudah tahu yang dikasih itu diabetes, dikasih manis-manis, ini kan koyo pengen cepet-cepet, kalau itu moro tua, orang tua cepet-cepet minta warisan. Iya toh? Nah, gejala-gejala inilah yang tampak di luar.
Bisa benar, bisa tidak benar. Nah itu juga karma. Makanya berawal dari cetana, dari niat, dari kehendak, dari kemauan kita untuk melakukan sesuatu yang nanti pertama kali muncul melalui pikiran. Ucapan dan jasmani itu nanti tergantung ngaturnya pikiran mau kemana. Nah itu dia. Jadi yang diharapkan untuk diri kita masing-masing, karena kita nggak bisa mengatur orang lain, antara pikiran, ucapan, jasmani yang munculnya dari niat itu sama. Sehingga kalau sama, kita menjadi konsisten, menjadi stabil, menjadi jujur, ya, uju suhuju, nah, menjadi apa adanya. Ya meskipun itu tidak bisa langsung jadi, butuh upaya. Artinya kalau kita melakukan itu tentu mendominasi perbuatan atau karma kita menjadi baik, menjadi positif. Dan karma baik itulah yang sangat berguna bagi hidup kita. Nah kalau contoh tadi kan sesudah disimpulkan kan bukan ingin melakukan kebaikan, ingin membunuh itu pelan-pelan. Meskipun penampilannya manis, tetapi niatnya ya, bisa berbeda. Gejalanya manis, ya. Casingnya, covernya bagus, tetapi isinya, niatnya mungkin bisa kebalikan. Nah itulah yang juga harus kita ketahui tentang karma. Sehingga berusaha ya kita terus menjaga kebaikan-kebaikan, mengembangkan kebaikan-kebaikan, sehingga semua kebaikan latihan tersebut membuat kita depan dan belakang sama. Tapi jangan keliru. Kenapa? Karena saya memang orangnya jahat, saya memang orangnya kejam, saya begini apa adanya. Yo jangan. Itu memang jujur, tetapi itu kan jelek. Yang jelek jangan dikembangkan. Saya memang orangnya pendendam, saya memang orangnya galak, saya memang orangnya sadis. Ya memang saya begini. Ya itu dablek. Tidak begitu. Maksudnya apa adanya, depan belakang sama, jujur, tentu kita mengarah kepada yang baik, yang luhur, yang positif. Ya. Kalau seperti itu kan jadi ego yang baru. Ego, keakuan yang baru dalam keburukan. Ya tidak seperti itu juga. Ya, jangan berarti jujur apa adanya, depan belakang sama. Saya mau orangnya begini kok, saya orangnya cuek, masa bodoh. Ya, saya emang orangnya jahat, saya mau orangnya pendendam, saya orangnya sadis dan sebagainya. Ya bukan begitu. Bukan jujur yang seperti itu. Ya. Artinya sesudah kita mengetahui itu, kekurangan-kekurangan kita, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak patut kita perbaiki. Kita dandani, kita bengkeli. Kenapa? Ya karena itu merugikan, tidak membawa manfaat. Di sisi lain itulah yang disebut sebagai salah satu karma buruk. Nah itu. Jadi apa adanya ini, jujur, depan belakang sama, luar dalam sama, adalah dalam kebaikan, dalam pengembangan nilai-nilai luhur, dalam hal-hal yang patut, yang pantas, yang berguna, yang bermanfaat, bukan yang jelek, bukan yang buruk, bukan yang merosot, bukan yang negatif, bukan. Dan padahal kalau negatif sebenarnya kita nggak usah diajari, kadang nggak usah dikasih contoh. Kenapa? Ya, sudah ada modalnya kok. Apa modalnya? Ya kilesa. Karena kita masih punya kilesa, punya loba dosa moha. Itulah salah satu jawaban kenapa
orang berbuat buruk tuh kadang nggak usah diajari. Sudah punya, tinggal kondisinya saja. Sudah ada, tinggal pemicunya. Mungkin banyak, tinggal kapan waktunya. Nah, namun yang dimaksud jujur, apa adanya, depan belakang sama, luar dalam sama adalah dalam hal-hal yang baik, yang positif, yang pantas, yang berguna, yang bermanfaat, minimal bagi pengembangan batin kita sendiri. Tetapi karena kita makhluk sosial, pengembangan batin itu berdampak positif bagi sekitar kita, bagi sosial kita. Apakah lingkungan, teman, keluarga, sekitar, relasi, dan sebagainya. Nah itu. Jadi, karma ini adalah niat. Niat ya, yang kemudian nanti diterjemahkan salurannya melalui pikiran, ucapan, dan jasmani. Dan itu terjadi biasanya cepat sekali, sangat cepat. Sangat cepat. Apalagi kalau sudah biasa dilakukan, itu seperti bukan hitungan detik. Cepat sekali. Tapi kalau belum biasa, nah, kadang mikir, menimbang-nimbang, memeriksa. Tapi kalau itu sudah rutin, itu biasanya cepat sekali. Kita merasa seperti tidak niat, padahal tetap niat. Karena sudah terbiasa. Nah, semua perbuatan-perbuatan itu baik atau buruk memunculkan wipaka atau buah. Ya. Dan buah ini kan masa depan. Ya. Karma itu saat ini dan yang lampau. Ya. Wipaka itu buah yang akan datang. Kapan? Ya nanti semenit yang akan datang. Ya, kalau sedetik kan langsung semenit, 10 menit, 1 jam, nanti malam, tengah malam, besok pagi, dan seterusnya, itu masa depan. Nah, wipaka ini masa mendatang, waktu yang selanjutnya. Nah, ketika terkondisi, karma-karma ini, perbuatan-perbuatan ini, kondisi-kondisinya mendukung, menjadi wipaka, menjadi buah, menjadi hasil, tergantung dari sebabnya. Cuma karena tadi karma itu bukan nasib, bukan takdir, bukan suratan. Nah, ini bisa disesuaikan dengan apa yang kita mau. Kalau kita mau itu jelek, buruk, bisa terjadi. Kalau kita mau itu baik, bermanfaat, positif, juga bisa terjadi. Tergantung kita. Nah, sehingga pengetahuan, pembelajaran, latihan, daya upaya termasuk kebijaksanaan kita itu mengarahkan ketika kita sudah melakukan keburukan-keburukan yang dulu kita tidak sadari dampaknya karena nafsu, ya, karena kesenangan, karena ketidaktahuan dan sebagainya, karena sudah terjadi, itu bisa kita minimalisir, bisa kita kurangi. Karena kama pun anatta. Jadi bukan fatalistik. Kama bisa diatur, bisa dikondisikan sesuai dengan upaya kita sekarang dan seterusnya. Nah, ini salah satu hal yang berbeda yang Sang Buddha jelaskan, bahwa buah karma itu bisa tanda kutip diubah. Ya, diubah sedikit, sedang, atau diubah banyak. Tergantung upaya kita sekarang. Sehingga ada kesempatan, ada suatu yang sangat cerah, yang sangat terbuka lebar untuk kita memperbaiki, untuk kita berubah, untuk kita tidak terpuruk. Karena ternyata dengan pengalaman Sang Buddha, dengan pengetahuan Sang Buddha, perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan, karma-karma yang sudah dilakukan, misalkan karma buruk, ini bisa diminimalisir, bisa dikurangi kekuatannya. Tentu dengan daya upaya sekarang dan seterusnya.
Yang pasti solusinya adalah perbuatan-perbuatan baik. Nah sebaliknya, orang sudah banyak melakukan kebajikan, tapi merasa belum beruntung, merasa belum berhasil, ya memungkinkan tanpa dia sadari dia menghambat buah perbuatannya sendiri. Nah misalkan begini, pertanyaan klasik itu, sudah banyak berbuat baik, sudah banyak beramal, berdonor, membantu, menolong, lain-lain sebagainya, ya. Sudah banyak melakukan kebajikan, tapi kok masih sulit, masih menderita, masih belum beruntung. Nah, sangat memungkinkan tindakan-tindakan yang dilakukan sekarang ini belum berkualitas. Kalau Sang Buddha memberikan ibarat itu, belum menjadi petani yang cerdas, belum menjadi petani yang piawai. Nah, petani itu siapa? Kita yang melakukan karma saat ini dan seterusnya ke depan. Jadi misalkan kita berbuat baik sama orang luhur, siapa? Orang tua, orang-orang bijaksana, orang-orang yang baik, orang-orang yang susila, orang-orang bahkan orang suci. Misalkan, kenapa saya belum beruntung? Kenapa saya belum berhasil? Nah, salah satu penjelasannya adalah kita belum menjadi petani yang cerdas. Dan ini logik. Artinya apa? Kita introspeksi diri kita. Oh, ternyata kebajikan-kebajikan yang saya lakukan itu, kondisi sayanya ini belum bagus. Mungkin bibitnya unggul, mungkin ladangnya subur, tetapi petaninya bodoh. Petaninya kurang pinter, ilmunya kurang tepat, pengalamannya kurang bagus. Sehingga bibit yang unggul ini, ya, meskipun ditanam di ladang yang subur, enggak dirawat. Gulmanya, suketnya belit. Kenapa? Karena petaninya belum pinter. Jadi meskipun bibitnya unggul, ladangnya subur, enggak dirawat. Ya, kita kan bukan petani ini, kira-kira ngebayangin lah. Kira-kira bisa panen maksimal enggak? Sulit. Mungkin tumbuh, tetapi rata-rata tanduran sama suket itu cepat mana tumbuhnya? Suket, rumput. Nggak tahu itu ya, hebat sekali ya. Itu makanya DNA-nya, genetiknya suket itu diambil, dikombinasikan sama tanduran. Nah mungkin nanti menang balapannya tandurannya itu. Ya kan? Heran ya. Padahal ini tanduran ini sudah dipupuk. Ladangnya ya subur, bibitnya ya unggul. Tapi tetap kalah cepat sama suket. Nah inilah kenapa orang yang sudah merasa berbuat kebajikan, dia merasa belum berhasil, belum sukses, belum mencapai, ya, belum beruntung, belum bejo, ya dari sekian banyak faktor, salah satunya yang diibaratkan oleh Sang Buddha, belum menjadi petani yang cerdas. Belum menjadi petani yang piawai, asal nandur. Bahkan mungkin main-main, ya sudah tandur, nanti bulan depan dilihat. Ya dipindahin orang tandurannya, bibitnya bagus kok. Artinya apa? Tidak ada perawatan, tidak ada penjagaan, tidak ada upaya untuk memaksimalkan pertumbuhan dari tanduran kita. Demikian juga dengan karma. Nah inilah menjadi jawaban kenapa ada orang berbuat baik dengan sangat banyak, berbuat baik dengan maksimal, bahkan mencari ladang yang subur, tapi kok belum beruntung. Nah ternyata karma dianya sendiri, ya,
perbuatan yang dia sendiri itu harus upayakan, tidak dia perhatikan. Malah mungkin ya, karena dia terlalu pede, sudah punya ladang yang subur, terlalu pede punya bibit yang unggul, dia malah melanggar sila. Jadi dia pasrahkan, yang penting saya udah kasih, saya udah maksimalkan, tapi dirinya malah melakukan keburukan. Nah, nggak ketemu kan? Karena 3 ini minimal 3 ini. Bibit yang unggul, ladang yang subur, petani yang cerdas ini minimal. Tidak bisa dikorting lagi. Kenapa? Ya, misalkan ada petani yang cerdas, ladangnya subur, bibitnya jelek. Ya mungkin bisa tumbuh, tapi tidak maksimal. Ada bibit yang unggul, petaninya cerdas, nanamnya di atas batu. Ya mungkin tumbuh, ya sekadar tumbuh, tidak bisa maksimal, tidak mendapatkan buah yang optimal. Nah artinya 3 hal ini adalah syarat yang paling minimal. Karena ada yang lain lagi nanti, ya cuaca, yo air misalkan, yo pupuk, ya. Kemudian gangguan dari luar kan, ada hama, ya. Apalagi hama sekarang kebal-kebal kan. Ya, di Temanggung itu banyak kejadian. Hari pertama semprot, wah kebal serangganya. Hari kedua ditambahin, semprot lagi, masih kebal. Hari ketiga semprot lagi, masih kebal. Pulang ke rumah orangnya kelenger, keracunan. Nah iya, kan racun itu. Tapi karena dia bermutasi serangganya ini kebal, orangnya kelenger. Nah itu. Jadi banyak faktor lainnya, tetapi 3 syarat ini kalau memang dimiliki dengan bagus, dengan prima, sudah cukup. Tapi kalau salah satunya ini kurang, belum. Nah ternyata salah satunya adalah diri kita sendiri. Selain kita berbuat kebajikan keluar, mencari ladang yang subur misalkan, tetapi jangan lupa menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya. Mengembangkan diri kita dengan baik. Supaya kita termasuk dalam kategori petani yang cerdas. Nah, petani yang cerdas ini adalah bagaimana kita terus mengembangkan perbuatan-perbuatan baik kita dengan berbagai macam cara. Ya. Kalau secara kebendaan mungkin sudah biasa, bagus, pertahankan, kembangkan. Secara sila kita terus latih, ya, minimal 5 sila, waktu-waktu tertentu misalkan 8 sila, bagus. Mengembangkan batin, cita bawana, ya, yang terus kita asah dalam keseharian kita, apakah bekerja, beraktivitas, ya, bergaul, sosialisasi, menjalankan kewajiban, tugas dan sebagainya, dengan sadar, dengan konsentrasi. Dan semua perbuatan itu adalah positif bukan negatif. Itu sudah pengembangan batin. Itu sudah cita bawana. Nah, kalau itu kita upayakan, kita perjuangkan, nah kita termasuk sebagai petani yang cerdas. Nah, petani yang cerdas ini menjadi salah satu faktor penting. Suatu perbuatan bisa berbuah dengan bagus, dengan baik. Nah ini, ya, jadi jangan protes keluar, tapi kita introspeksi ke dalam. Kenapa yo? Saya kok belum beruntung? Oh ternyata dalam perumpamaan yang Sang Buddha sampaikan, saya belum menjadi petani yang cerdas, petani yang piawai. Mungkin saya punya bibit yang unggul, yaitu bahan-bahan kebajikan apa saja, ya. Mungkin saya punya ladang yang subur, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang susila, tetapi ternyata saya belum menjadi petani yang ideal. Sehingga harus kita kembangkan kemampuan kita, potensi kita, kebaikan kita, moral kita, kebijaksanaan kita.
Nah, itulah seperti petani yang cerdas. Nah, wipaka atau buah atau hasil itu sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Menjadi kondisi-kondisi dari 3 hal tersebut. Sebagai petani, sebagai ladang, sebagai bibit. Nah, nanti kalau yang buruk ya petani yang jelek, ladang yang buruk, ya. Kemudian bibit yang mati bahkan. Nah, jadi tinggal dibalik saja. Nah, itu akan memberikan efek dampak. Nah, cuma buah hasil efek atau dampak ini bisa kita, dalam tanda kutip, bisa kita atur sesuai dengan latihan kita, pengetahuan kita, pengalaman kita, kebijaksanaan kita. Jadi buah karma ini bisa kita sikapi sesuai dengan wawasan, pengetahuan, pengalaman, kebijaksanaan kita. Semakin wawasan kita luas, semakin kebijaksanaan kita bagus, dalam menyikapi buah karma semakin baik. Paling tidak semakin seimbang. Kenapa? Ya karena kita tahu kebahagiaan apapun tetap dia akan berlalu. Penderitaan sesulit apapun dia pun juga akan berlalu. Nah, menyikapinya dengan bijaksana. Dari mana? Ya dari latihan, daya upaya, perjuangan, pengetahuan kita yang terus kita asah. Ya, dari yang sebelum-sebelumnya, sekarang dan terus menerus. Sampai kita ketemu buah karma tersebut misalkan. Nah, cuma karena ini adalah hukum alam, tidak ada makhluk yang mengatur, bersifat adil. Adil dalam arti seadil-adilnya. Bibit karma baik pasti akan berbuah dalam situasi kondisi yang baik. Bibit dari buah karma buruk akan berbuah ya, terkondisi dalam situasi yang buruk, tidak menguntungkan. Itu pasti tidak akan ketukar. Karena bukan makhluk yang mengatur. Apakah dewa, ya, makhluk adikodrati dan sebagainya, tidak. Tetapi adalah keteraturan alam. Ya. Tertib kosmis. Karena hukum karma ini tidak tunggal. Makanya tadi, bukan satu-satunya penyebab. Paling tidak kalau kita melihat niyama dhamma, ya, atau panca niyama dhamma, ada 5 hukum yang saling mengondisikan. Ya, ada dhamma niyama, ada utu niyama, cita niyama, bija niyama, kama niyama. Ini tidak berdiri tunggal, saling memengaruhi. Ya. Seperti misalkan bija niyama. Bija niyama ini segala macam pertumbuhan. Ya. Apakah dia kondisi ada batiniah atau tidak ada batiniah? Kondisi batiniah apa? Ya kita ini makhluk. Manusia, kewan, makhluk halus, ya, dan sebagainya. Yang bukan batiniah apa? Tumbuhan. Ya. Kemudian mineral-mineral yang tidak ada pikiran. Tapi itu juga terkondisi, terpengaruh, dipengaruhi dan memengaruhi dari contoh bija niyama. Misalkan tumbuhan. Tumbuhan ini dominan kita berbicara bija niyama. Tapi kan ada utu niyamanya. Tidak mungkin tumbuhan bisa subur, bisa menghasilkan buah yang maksimal misalkan kalau tidak ada cuaca yang mendukung. Tidak ada temperatur yang mendukung. Tidak ada alam yang mendukung. Bahkan nanti ada kama niyamanya. Apa? Campur tangan manusia misalkan. Kalau dia pertanian. Kalau di hutan ada campur tangan kewan-kewan. Meskipun mungkin kecil tapi ada. Penyebaran benih di hutan kan salah satunya kan dari kewan-kewan kan? Ya. Apakah dia mamalia? Apakah dia aves? Apakah dia serangga?
Artinya di situ tetap ada kama niyama. Jadi hukum kama wipaka pun tidak berdiri sendiri. Penjelasannya semua selalu punya penjelasan masing-masing. Tapi ketika terjadinya, berjalannya, berprosesnya, saling memengaruhi dan saling dipengaruhi. Saling connecting. Ya, seperti kita berkumpul di sini kan banyak sekali faktor. Banyak sekali. Ada niat, kama niyama. Ada utu niyama yang mendukung. Kalau banjir kan gak kemari kan. Mendingan ngurusin rumahnya dulu. Iya. Kalau bedek, ya mungkin bisa tertunda atau wah cancel. Nah, matur nuwun. Nah karena utu niyamanya mendukung kan. Ya. Utu niyamanya, temperaturnya, cuacanya mendukung, berjalan. Kemudian cita niyama. Ya. Kita bisa mengerti karena kita perhatikan. Tapi duduk pikirannya melayang, duduk tapi pules tidur, ya cita niyamanya enggak berperan. Dan seterusnya. Jadi banyak sekali faktor, banyak sekali kondisi. Kama niyama, kama wipaka sebagai salah satu kondisi, bukan satu-satunya. Nah karena bukan satu-satunya, dalam bahasa yang sangat sederhana, bisa kita ubah. Tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Tentu ya tapi harus kita jelaskan, harus kita sampaikan. Kita ubah ke arah kebaikan. Kita ubah ke arah manfaat, kegunaan, hal yang positif, ya, hal yang baik, ya bukan merosot. Ya, jangan merosot. Karena kalau merosot, waduh sudah susah lahir jadi manusia, kok merosot perilakunya? Ya sayang. Kenapa? Karena lahir sebagai manusia itu bukan perkara mudah. Ya, kan saya pernah kasih contoh, coba kita renungkan jumlah semut di bumi ini, meskipun kurang kerjaan kalau ngitung ya, kira-kira lah, ya kira-kira, ya semut hitam yang kecil-kecil itu kan yang ada di pohon, ada di rumah. Itu kira-kira banyakan semut apa banyakan manusia? Hah? Manusia sekitar 7 miliar, sekitar. Itu belum dipotong corona itu. Belum dipotong perang. Ya, kira-kira 7 miliar. Nah, kira-kira kalau dibayangkan, ya, karena kita ngitung juga kurang kerjaan, semut hitam itu banyakan semut hitam apa manusia 7 miliar? Ya, kira-kira banyakan semut hitam. Itu baru semut hitam. Ada semut rangrang. Ada semut gula itu yang halus-halus, yang gatel itu. Yang ibu-ibu tuh paling beting itu kalau di dapur. Itu baru semut dan kawan-kawannya semut, belum yang lain-lainnya. Artinya prosentasi terlahir sebagai manusia ini kecil sekali. Artinya kalau kita sudah terlahir sebagai manusia, apalagi manusia yang normal pada umumnya, ini kita punya kumpulan kebajikan, kumpulan karma baik yang bagus, yang punya kualitas dibandingkan dengan terlahir sebagai kewan-kewan. Artinya apa? Ya jangan kita sia-siakan, sehingga kita mengubah ke arah kebaikan. Jangan merosot. Kenapa kalau merosot? Ya nanti kita balik lagi. Ya mungkin misalkan saya nih, kelahiran dulunya sebagai kewan, tapi menjadi kewan yang baik, kewan yang terus berjuang jadi manusia. Terus ya saya jadi manusia yang jelek, manusia yang jahat, manusia yang tidak baik. Ya kan merosot lagi jadi kewan lagi nanti. Masih mending jadi kewan, kalau jadi peta, jadi niraya, nah lebih menderita lagi. Jadi kewan kan masih ada pilihan, dipelihara orang, disayang-sayang orang, ya sebulan sekali ke salon, majikannya 6 bulan sekali ke salon. Karena gak bisa ke salon sendiri, makanya disalonin. Menjadi kewan lebih beruntung. Ya tapi kan kalau bisa kita nanjak, naik secara intelektual, secara perilaku, secara potensi, secara kebijaksanaan, secara pencapaian. Jadi pasti berbuah, namun buahnya ini bisa kita atur,
bisa kita kendalikan. Memang mirip dengan hukum alam, meskipun tidak persis sepenuhnya. Ya, seperti pohon buah, ya, buah apa saja, ketika dia diatur, ketika dia dikondisikan, ketika dia direkayasa dengan baik, dia akan maksimal buahnya ketimbang yang alamiah. Ya, apakah dengan teknologi, rekayasa genetik, dengan pupuk, dengan rekayasa yang sangat mendukung, sehingga buah tersebut menjadi maksimal. Nah, itu mirip seperti hukum karma kita, tanduran kita, perbuatan kita. Nah, kalau yang buruk bisa kita kurangi kadarnya, minimal dengan pengetahuan, minimal. Kenapa? Ya, saya menerima ini, saya merasakan buah ini, pasti ini perbuatan saya. Sehingga saya tidak cari kambing hitam, saya tidak menyalahkan pihak lain, ini semata-mata kebodohan saya di masa lalu. Ya sudahlah, saya terima, lalu bagaimana cara menghadapinya, cara menjalaninya, cara jalan keluarnya. Kalau kita sudah berpikir seperti itu dan berpikir dengan jernih, itu sudah cukup meredakan. Meskipun belum ada solusi. Ya, solusinya masih dicari, masih dipikirkan, masih diupayakan. Tapi cara berpikirnya sudah benar bahwa musibahlah, penderitaanlah, ya, kesulitanlah, dan lain sebagainya tidak menyenangkan tersebut, ini hasil kebodohan saya di masa lalu. Ini hasil perbuatan buruk saya. Sehingga dengan jujur, dengan adil, dengan kesadaran, saya menerima buah ini. Lalu bagaimana? Nah, saya harus menghadapinya dengan baik. Saya harus mencari solusinya dengan baik. Nah, pengertian seperti itu sudah sangat membantu kita menghadapi penderitaan, menghadapi ketidaknyamanan. Sudah sangat membantu. Nah, tetapi kan kalau kita alpa, ya, emosi negatif mendominasi, kan yang kita lakukan langsung pembalasan kan? Enggak mikir ini buah perbuatan buruk saya, ini tanduran elek saya, ini keburukan saya, ini kebodohan saya di masa lalu. Kan langsung emosi membalas kan biasanya kan? Ya seperti itu, bukannya berkurang, bukannya reda, malah semakin bingung, semakin mumet, semakin menderita. Ya. Yang Sang Buddha kan memberikan ibarat yang alamiah ya. Jadi ketika kita marah, ketika kita dendam, ketika kita benci, ketika kita melakukan suatu keburukan apapun itu bentuknya, itu seperti kita ingin menimpuk orang, ya. Karena kita marah, kita dendam, kita emosi, kita negatif, kita melakukan keburukan, kita ingin menimpuk orang dengan bara api. Ya jangan bilang pakai sarung tangan, jangan bilang pakai alat, ini alamiah ya. Nah pertanyaannya, siapa yang terbakar lebih dulu? Kita. Ya kan? Kita nih, ada bara api nih, wah kita emosi, kita gak suka, kita marah dan sebagainya. Karena kita dijati, kita langsung membalas. Yang terbakar duluan, kita. Dan ketika kita nimpuk, belum tentu kena. Udah kebakar, gak kena lagi. Tambah emosi. Atau sama seperti kita ingin membalas orang tersebut, ya, nimpuk orang tersebut dengan kotoran. Siapa yang kotor lebih dulu? Kita. Yang ditimpuk belum tentu kena. Nah, itulah kebodohan kita. Nah, sehingga kesadaran, konsentrasi, pengetahuan, perenungan itu sangat bermanfaat. Dan itu cepat sekali, ya, kita introspeksi itu cepat sekali dan nanti ingin mencari solusinya pun cepat sekali, nggak usah khawatir. Ini kan cerita kan, supaya jelas. Tapi kalau kita terus dekat dengan Dhamma, berasosiasi dengan Dhamma, kekurangan seperti apapun, kesulitan seperti apapun, ketidaknyamanan seperti apapun, cepat kita sadari bahwa ini tidak lepas dari tanduran saya, tanaman saya, perbuatan saya yang bodoh, yang serakah, yang benci, ya, yang
sembrono, yang tidak hati-hati, yang didasari dengan nafsu dan sebagainya. Nah, sehingga bisa mereda. Ketika mereda, pikiran jadi luas, jadi terang. Ketika jadi terang, memungkinkan bisa berpikir untuk mencari solusi. Tetapi kalau kita lupa, tidak biasa berlatih, umumnya langsung membalas. Begitu apa begitu? Ya, umumnya begitu. Kenapa? Karena lupa. Kalau sudah emosi kan lupa, makanya istilahnya gelap mata. Nah, kalau sudah lupa, ternyata yang kita lakukan karma buruk lagi. Karma buruk berbuah kan secara gampangnya berkurang. Kita langsung membalas karma buruk lagi. Ya tidak impas, tidak. Mungkin bisa plus surplus karma buruk. Kalau impas masih lumayan, tapi kadang nggak impas. Kenapa? Karena kebenciannya double-double. Kebencian double-double, ya kapan kita mengurangi keburukan kita? Dan ketika membalas, kita menjadi petani yang bodoh. Nah, ini dia. Ya memang tidak gampang, tapi ini pengetahuannya. Dan ini yang harus kita upayakan. Ya. Tetapi jangan salah berpikir lagi. Ini kan karena memang pikiran tuh rumit sekali. Ya. Pandangan itu rumit sekali. Jangan salah berpikiran, jangan salah berpandangan. Oh, kalau gitu sakiti saya, jahati saya, deritakan saya, biar karma buruk saya berbuah terus sehingga berkurang. Bodoh itu. Ya. Misalkan kita dipukul, wah karma buruk saya berbuah, ayo pukul lagi. Ya, dungu itu. Tidak begitu, itu ya salah, tidak begitu. Tidak. Kalau begitu kan namanya kebodohan. Namanya kecerobohan, tidak begitu. Ketika ketidaknyamanan itu terjadi, cepat-cepat sadari ini buah perbuatan buruk saya. Tetapi langkah selanjutnya, saya harus berhati-hati supaya ini tidak muncul lagi karena memang tidak enak. Ya. Misalkan gini, ada piring pecah. Sudah pecah nih, kan kita nggak bisa kembali ke masa lalu kan? Ya, jadi jangan halu sama film ya. Itu kan film, tapi kenyataannya nggak bisa. Sudahlah, itu sudah berlalu. Nah, pelajari, ambil hikmahnya dari piring pecah tersebut. Ya. Pelajari supaya apa? Yang lain tidak tahu, tidak kena masalah, tidak kena belingnya, tidak menjadi luka dari pecahan beling piring yang belum dibereskan. Nah, namun piring-piring lainnya harus kita jaga. Kenapa? Karena masih berguna, masih bermanfaat. Lah kalau salah berpandangan, piring pecah, oh pecahin aja lagi biar karma buruk saya habis. Itu bodoh, itu karma buruk baru. Karena berpandangan salah, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi ketidaknyamanan apapun, penderitaan apapun yang memang sudah terjadi, ya, karena sudah terjadi harus kita terima. Sudah terjadi, piringnya sudah pecah. Kita mau marah-marah, kita mau maki-maki, kita mau ganti rugi dan sebagainya pun tetap tidak utuh kembali. Ditempel, kurang kerjaan, cuman piring kok. Iya. Tapi harus kita terima sebagai suatu kenyataan. Nah, namun pelajari itu dengan baik supaya piring-piring lainnya tidak pecah terus-menerus. Kenapa? Karena masih bermanfaat. Tetapi harus kita terima. Nah, pengertian seperti itu sama dengan kita menerima, kita dengan jujur, dengan adil bahwa ini adalah tanduran saya di masa lalu. Masa lalu kapan? Ya kemarin, ya minggu lalu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu, termasuk kehidupan-kehidupan yang lampau. Kenapa? Karena kalau itu bukan tanduran kita, kita tidak akan memetik baik atau buruk. Tapi karena itu tanduran kita, karena itu milik kita, perbuatan kita, kita yang memetik, baik atau buruk. Nah sebaliknya, kalau itu adalah keberuntungan, kalau itu ada keberhasilan, cepat-cepatlah mengupayakan dengan cara-cara yang baik, gunakan modal itu
potensi itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang baru. Kenapa? Karena keberuntungan itu, bejo itu, hoki itu juga akan berlalu. Tetapi kalau kita gunakan sebagai kebajikan yang baru, biasanya, mestinya lebih mudah. Kenapa? Sudah ada lantarannya. Sudah ada modalnya. Apa modalnya? Keberuntungan itu. Keberhasilan itu. Nah, tetapi kebalikan lagi. Umumnya orang ketika seneng, bejo, hoki, beruntung, senang-senang, lupa. Ketika susah menderita, baru ingat. Ya, jangan seperti itu. Kenapa? Ya karena tidak ada yang kekal. Penderitaan tidak kekal, kebahagiaan pun tidak kekal. Nah, karena kebahagiaan, keberuntungan, hoki, bejo, keberhasilan ini juga akan berlalu, ya, entah dia sehari berlalu, seminggu berlalu, sebulan berlalu, setahun berlalu, ada masa waktunya. Nah, sebelum dia berlalu, alangkah mudahnya, alangkah kuatnya, alangkah nyamannya kita jadikan kesempatan kebajikan yang baru. Daripada kita berupaya kebajikan yang baru tidak punya modal. Bisa, tapi lebih butuh ekstra usaha. Tapi ketika kita bahagia, ketika kita beruntung, ketika kita mencapai yang kita inginkan, ketika kita berhasil, itu kita tidak lupa, ya. Kita jadikan kesempatan kebajikan yang baru. Nah, itu biasanya lebih mudah. Bahkan di kondisi batin yang bahagia, kebajikannya bisa lebih maksimal. Karma baiknya bisa lebih bagus. Makanya dalam simbolis orang ulang tahun, ya, yang melakukan tradisi ulang tahun, ketika dia dengan pandangan yang benar, dengan pengetahuan yang benar, dia tidak mikir dapat, tidak mikir minta. Saya ulang tahun nih, ayo bahagiakan saya, traktir saya, kasih saya hadiah. Nah, itu receh, itu pola pikir seperti itu, harus segera ditinggalkan. Tapi harus berpikir apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya perbuat, apa yang bisa saya bantu, bahkan apa yang bisa saya bahagiakan di hari kebahagiaan saya ini. Cara berpikir adalah action, bukan ngarep. Kenapa? Ya karena cara berpikirnya benar. Lagi bahagia, lagi happy, ya, lagi senang. Ya. Makanya anak-anak zaman sekarang ini, ya nggak anak-anak banget sih, maksudnya orang-orang zaman sekarang ini yang punya orang tua, ya, karena orang tua punya keterbatasan, di hari ulang tahun orang tuanya dan orang tuanya mau merayakan, anak-anaknya itu mengondisikan supaya orang tuanya ini di hari ulang tahunnya, selain dia mendapatkan kebahagiaan dari anak cucunya dan keluarga besarnya, orang tuanya ini dikondisikan berbuat baik. Itu bagus sekali. Bagus sekali. Jadi bisa guyup rame-rame berbuat baik, ya. Selain dia menjadi kesempatan, ya, termasuk ladang yang subur terhadap anak cucunya, keluarga besarnya berbuat baik kepada dia karena memang sangat berjasa orang tua ini. Si orang tua dan anak-anaknya pun juga sebaliknya berpikir bagaimana kebahagiaan ini sebelum berlalu dijadikan kebajikan yang baru. Dan itu kalau guyup rukun, wah harusnya enteng. Kenapa? Karena bersama-sama menjadi kuat, menjadi suatu ritme yang sangat indah. Nah itu juga bagaimana menyikapi dengan cara berpikir yang benar terhadap keberhasilan, kebahagiaan, pencapaian. Nah, kalau tadi kan kesulitan kan, sudah mengerti kesulitan kan? Ya, diterima dulu. Diterima, disadari bahwa ini tanduran saya. Nah, sebaliknya ketika kebahagiaan muncul, ya, diketahui bahwa ini adalah kesempatan saya untuk melakukan kebajikan yang baru. Karena sudah ada modalnya. Sudah ada kondisi pendukungnya. Kenapa? Karena sedang bahagia, sedang berhasil, sedang sehat, sedang kuat, sedang mampu dan sebagainya. Yang disimbolkan
orang-orang zaman sekarang yang cerdas itu disimbolkan dengan ulang tahun. Ya meskipun ya jangan berpikiran berbuat baiknya waktu ulang tahun doang, ya jangan, itu simbolis pengingat. Masa setahun sekali berbuat baik, yo tandurannya rapi, dilihat setahun sekali. Simbolnya itu maksudnya, refresh, menyegarkan kita kembali ingatan kita. Nah itu. Nah, kumpulan semua perbuatan itu ketika kita meninggal, itu menjadi punarbawa, menjadi tumimba lahir, menjadi kelahiran kembali. Nah itu dia tadi, kama, wipaka, punarbawa, lengkap. Jadi dari niat, ya, dari kumpulan-kumpulan niat, ya, menimbulkan suatu hasil, buah wipaka, ya, dari yang sekarang inilah, ya sekarang ini sampai kita meninggal, terus dia, ya, sebab akibat, kama wipaka, kama wipaka, kama wipaka. Nah, ketika kita meninggal, namanya punarbawa, lahir kembali. Nanti lahir kembali, kama wipaka, terus aja begitu, sampai bulet itu. Kalau kita tidak mau memperjuangkannya, tapi kalau kita mau memperjuangkannya, ya kita bisa meningkat. Makanya di simbolis paticca samuppada yang paling bawah itu kan seperti ekor, ya entah itu ekor harimau ataupun seperti badan ular yang wah kayak benang kusut itu. Nah itu simbolis mati lahir, mati lahir, mati lahir, mati lahir. Termasuk nggak usah mikirin asal usulnya, nggak usah, tidak berguna. Ya, manusia ini kira-kira dari apa ya? Nggak usah dipikir, wis lakoni sekarang dan yang akan datang. Ya. Kenapa? Karena dapat penjelasan pun bisa opo. Misalkan cerita, dari alam abasara bisa opo. Ya nggak bisa apa-apa juga. Dan belum tentu itu di bumi ini, belum tentu bisa di bumi yang lain. Memungkinkan bumi ini adalah trans dari bumi yang kita itu, atau dari bumi-bumi yang lain. Dan kalau kita menelusuri ke belakang, kita menelusuri nih, memungkinkan bumi yang kita mau telusuri kita pertama kali lahir itu sudah kiamat. Sudah jadi debu, ya nggak ketemu kan? Ya makanya mumet, nggak usah. Makanya fokus sekarang dan yang akan datang, seterusnya. Ya. Yang lalu itu sebagai hikmah, sebagai suatu pengingat, sebagai pembelajaran supaya kita semakin baik, semakin bagus, semakin berkembang, semakin maju. Gitu. Jadi tindakan kita sekarang dan yang akan datang ini sangat menentukan. Kenapa? Karena tadi yang lalu sudah tidak bisa diperbaiki. Sudah tidak bisa kembali. Dia berbuah, nah buahnya ini tergantung pengetahuan kita, wawasan kita, kebijaksanaan kita, tindakan-tindakan baik kita sekarang inilah sangat memengaruhi buah yang akan terjadi. Buah yang akan terjadi. Jadi meskipun itu yang berbuah adalah perbuatan buruk, tapi dengan pengetahuan kita, dengan wawasan kita, dengan pengalaman baik kita, dengan kebijaksanaan kita, dengan latihan kita, dengan mental kita yang bagus, yang kokoh, yang kuat, meskipun karma buruk berbuah, ya kita tidak menderita banget. Ya kita mengetahui sebagai ketidaknyamanan, tetapi tidak berlama-lama, tidak terpuruk. Ini contoh yang paling luar biasa adalah Bodhisatta. Bodhisatta ketika menerima buah karma buruk, beliau tenang. Ya memang mentalnya sudah terasah, tapi itu contoh nyata. Kita kan belum karma buruk berbuah ya, ngeluh, aduh kok panas banget, kenapa? Kok dingin banget, kok lapar banget, kok haus banget. Ngeluh terus. Karma buruk belum berbuah udah menderita. Ditambah karma buruk berbuah plus ngeluh, wah sudah eman sekali. Jadi cara berpikir ini sangat-sangat berguna. Makanya istilah yang paling kerennya kan pandangan benar. Nah pandangan benar ini kan banyak nanti ketika dianalisis, salah satunya memahami kama wipaka dengan baik. Jadi anicca dukkha anatta, kita akan
lahir kita akan sakit tua mati dan sebagainya. Salah satunya juga adalah memahami kamawipaka dengan baik, dengan benar, dengan bagus. Itu membuat pandangan kita menjadi baik. Bahkan dengan pandangan yang benar itu, kita terus berlatih, kita terus berjuang, ya ketemulah kita perumpamaan yang paling populer, yang paling terkenal, yaitu seperti segenggam garam dimasukkan ke dalam gelas, diaduk rasanya tidak enak. Tapi segenggam garam yang sama ini jumlahnya kita masukkan ke dalam sungai, gimana rasanya? Enggak berasa. Garamnya hilang? Tidak hilang, tapi kalah jumlah dengan air. Nah, pengetahuan kita, wawasan kita, kebijaksanaan kita, latihan kita, kebajikan kita, perjuangan kita itu seperti air yang terus bertambah, terus banyak. Air yang terus menerus kita munculkan. Garamnya jangan dimunculkan. Sehingga garamnya itu segenggam, airnya satu tangki, tidak berasa garamnya. Garamnya tidak hilang, tetapi kalah jumlah dengan air. Itu perumpamaan yang sangat-sangat terkenal dan sangat mudah untuk dipahami. Bahwa hukum karma itu sekarang dan yang akan datang, karena yang lampau sudah terjadi, yang lampau itu garam, ya. Kalau itu jelek ya. Kalau itu bagus misalkan gula, tapi gula kebanyakan juga nggak bagus. Tapi maksudnya enak dan tidak enak gitu. Nah itu seperti air. Perjuangan kita, kebajikan kita, wawasan kita, pengetahuan kita, latihan kita, kebijaksanaan kita itu seperti air. Yang terus kita tambahkan jumlahnya menjadi sangat banyak dengan garam yang berusaha tidak kita munculkan, tidak kita tambahkan. Ketika garam itu muncul, misalkan segenggam, sekilo, 10 kilo, tapi airnya itu sangat banyak, tidak berefek. Tidak berefek. Ada tapi tidak berasa. Ada tapi tidak mengganggu. Ketimbang garamnya segenggam, airnya segelas. Wah, itu mengganggu. Itu berasa. Itu kena ketidaknyamanan. Nah ini menjadi solusi, menjadi kesempatan, menjadi suatu pencerahan bagi dunia oleh Sang Buddha terhadap hukum sebab akibat, hukum karma wipaka yang bukan fatalistik. Sebaliknya, kalau mau diupayakan, mau diperjuangkan, 1 tambah 1 bukan 2. Kalau mau diupayakan, diperjuangkan dengan segala macam cara yang baik, ya, dengan perilaku yang baik, dengan sila yang baik, dengan kebijaksanaan yang baik dan sebagainya, itu 1 tambah 1 bisa 10. 1 tambah 1 bisa 100. Ini juga mirip seperti hukum alam yang alamiah. Nandur 1 jagung, nandur 1 pari, nandur 1 bawang. Apakah buahnya 1? Rugi kalau buahnya 1. Kalau dirawat dengan baik kan buahnya banyak kan? Paling nggak kalau jagung 2 tongkol, 2 buah. Ketika dibuka isinya 2 juga. Isinya kan banyak kan? Nandur 1 biji ketika berbuah kan ratusan kan? Nandur 1 butir padi ketika dia berbuah paling kan 10, 20, 30 butir. Nah itu maksudnya ketika karma baik dilakukan dengan pengetahuan, dengan kebijaksanaan, dengan susila, dengan batin yang luhur, itu seperti nandur 1 bawang. Nggak mungkin kan sampai panen 1 bawang juga. Bisa mudeng ya. Kita bukan petani sih kan ya. Mungkin ada yang petani kan ibu bapak. Tidak begitu kan? Nandur nih, pelem, mangga. Ya, zaman dulu dari biji. Dirawat dengan baik 5 tahun berbuah. Masa buahnya 1? Enggak kan? Banyak kan? Puluhan, ratusan kan? Berkarung-karung kan? Nah itu ceritanya karma baik yang dipupuk, karma baik yang diupayakan, karma baik yang direkayasa dengan bagus membuat buahnya bisa maksimal. Tapi ada orang nandur mati. Ya kan? Nandur nih. Wah tangannya panas katanya. Lagi emosi terus mungkin.
Jadi auranya energi negatif, nyekel pohon mati. Ada orang nandur dengan berbagai macam faktor tidak mendukung, mati. Itu kan seperti karma buruk kan? Seperti perbuatan buruk yang mendominasi sehingga jangankan dia tumbuh atau bertahan, mati tandurannya. Ya karma buruk bisa seperti itu. Bisa sangat-sangat berat. Nah semua itu tergantung kita. Makanya Sang Buddha karena dhamma ini hukum alam, memang selalu pendekatannya, contoh mudahnya, dan itu memang alamiah dari kecil kita lihat, bahkan dari kehidupan lampau kita lihat itu, perumpamaannya seringkali kaitannya dengan alam. Selain itu mudah dicerna, juga dhamma ini seperti hukum alam, seperti. Nah, sama juga kita berbuat baik dengan prima, dengan berkualitas, dengan nilai yang sangat luhur, kondisi-kondisi baik mendukung, 1 tambah 1 bukannya 2. Nah bisa 10, bisa 100. Kan contoh paling unik kan calon Bante Siwali kan. Ya, kebangetan nih kalau sering ke Wera gak pernah dengar cerita ini kan. Kadang kalau Katina sering ceritain kan. Kan cuman segenggam madu. Ya, kalau sekarang ya sebotol misalkan 500 mili lah. Atau mungkin gak sampai karena madu kan sulit kan. Ya. Tapi karena dilakukan dengan pikiran batin yang luhur, ya, dia tidak matre, ya. Kan saat itu kan terjadi nego antara utusan istana dengan calon pemuda Siwali itu. Ya, jadi gampangnya dari harga 1.000 sampai 1 miliar. Ya, padahal madu itu misalkan harganya sepantasnya 1.000 dengan ukuran dengan jumlah segitu dari kan 1.000 terus naik, tetap tidak tergiur, tetap tidak matre. Ya, dia menjaga niat baiknya sampai, masa harga 1.000 kamu harga 1 miliar, ini gila ini, buat apa ini? Ini untuk sama Sang Buddha. Udah, nggak usah, ayo kita sama-sama ketemu Sang Buddha, kita serahkan. Nah batin yang luhur seperti itu, batin yang mulia seperti itu membuat di sisi lain di zaman Buddha Gotama, Sang Buddha itu bisa kalah beruntung untuk sisi kebajikannya terhadap Bante Siwali. Jadi Sang Buddha memang sempurna, tapi ada kalanya keberuntungan Sang Buddha itu bisa kalah dengan Bante Siwali. Makanya karena Sang Buddha sudah tahu itu, kalau Sang Buddha dapat undangan yang jauh ratusan kilo dan melewati desa-desa yang sangat minim, bahkan melewati hutan yang tidak ada penduduknya, selalu Bante Siwali itu diabsen, diajak, diikutkan. Kenapa? Karena kalau tidak ada manusia di sana, nanti para dewa yang menjelma menjadi manusia, bikin kampung, ya, mereka bisa menyokong Sang Buddha. Sampai seperti itu. Dan Bante Siwali pun pernah mengetes dirinya. Ya. Seberuntung apa saya? Ya, suatu ketika beliau berjalan ke Himalaya sendirian. Ke Himalaya yang tidak ada orangnya, tidak ada penduduknya. Ingin mengetes seberapa beruntung dirinya. Ternyata tetap ada penduduk di sana dan penduduknya bukan manusia. Para dewa yang menjelma menjadi manusia ingin berbuat kebajikan kepada Bante Siwali. Ya. Yang poin utamanya adalah segenggam madu. Nah makanya ada kalimat yang terkenal dan itu dari tinjauan Abhidhamma, ibu bapak mungkin ada yang sudah pernah mendengar. Minimal dalam kita berbuat kebajikan itu kan ada somanasa sahagatang, nyana sampayutang, asang karikang. Nah dihafalin nih jadi jimat. Somanasa, su baik, mana pikiran. Pikiran yang baik, pikiran yang senang, pikiran yang happy, pikiran yang riang, pikiran yang gembira. Ketika berbuat kebajikan apa saja, menjalankan sila, bermeditasi, membaca parita, berbuat baik, tugas, kewajiban, pekerjaan apapun, dengan pikiran yang somanasa, dengan yang bahagia, yang riang, yang enteng, yang happy, itu sudah modal yang sangat luar biasa. Misalkan nyapu segini nih, nyapu segini kalau somanasa cepet, beres, bersih. Tapi nyapu segini kalau domanasa bibirnya mencucu aja, nggak ada yang bantu, ini gimana sih teman-teman, pada tidur, pada bangkok semua. Sudah stres, emosi, masih kotor. Karena domanasa. Tapi kalau somanasa, muncak gunung aja sampai loh.
Tapi jangan sering-sering, capek. Kenapa? Karena seneng. Yang gak seneng jangan, penderitaan. Karena hobi. Karena somanasa ya membuat batinnya enteng, tidak beban. Makanya zaman sekarang disarankan punya hobi apapun yang baik telateni, nanti jadi pekerjaan. Yang baik, jangan mancing mania, wah itu bahaya itu. Itu hobi tapi tidak baik, ya karena menyakiti makhluk lain. Jadi hobi apapun yang baik ditelateni jadi pekerjaan zaman sekarang. Kenapa? Kalau hobi itu rata-rata somanasa, seneng. Karena seneng sudah tidak beban. Nah, nyana sampai yutang, nyana dengan pengetahuan, dengan kebijaksanaan, dengan wawasan, dengan pandangan benar. Jadi sudah riang gembira dengan pengetahuan, dengan pandangan benar, dengan wawasan yang baik. Ya, salah satunya hukum karma itu, bahwa tanduran baik pasti berbuah baik, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, asangkarikang, ya, terjemahan kakunya itu tanpa ajakan. Ya, artinya inisiatif dari dalam. Ya, kenapa? Karena kalau kita perhatikan orang berbuat baik itu motivasi macam-macam. Ada yang motivasinya gengsi. Wah si kae kewihara, masa saya nggak kewihara? Gengsi, temennya kewihara, masa saya nggak kewihara? Ada yang berbuat baik karena terancam. Lampu merah, ecek, daripada nanti spionnya dipotek, daripada nanti dibaret, mobilnya kasih 1.000. Ya berbuat baik, tapi karena ketakutan, bukan karena pengetahuan. Berbuat baik karena disindir, berbuat baik karena dipuji-puji, wah disembah-sembah, diangkat-angkat, meskipun digabrukin lagi mungkin. Baru berbuat baik, macam-macam. Tapi bukan itu yang ideal. Berbuat baik karena pengetahuan, karena inisiatif dari dalam. Karena mengerti, karena memahami, karena memiliki pandangan benar. Sehingga bukan karena disindir, bukan karena diancam, bukan karena diiming-iming, bukan karena ditekan, diintimidasi, bukan karena ditakut-takuti, tetapi inisiatif dari dalam. Karena pengetahuan, karena kebahagiaan. Nah, 3 hal inilah yang menjadi salah satu dari sekian banyak kondisi-kondisi baik kita melakukan karma-karma yang berkualitas, membuat buahnya pun menjadi luar biasa. Dan kalau kita kembali ke cerita pemuda calon Bantesi Wali, 3-tiganya ini ada. Dengan pikiran yang senang, dengan pengetahuan, bukan karena pamrih-pamrih yang remeh tersebut. Bukan karena kekuasaan, bukan karena jabatan, bukan karena materi, ya, tetapi karena semata-mata kebajikan, semata-mata pengembangan batin, bahkan idealnya untuk mencapai pembebasan. Ya kalau kita ya supaya sehat, supaya lancar, supaya bejo, supaya hoki, enggak apa-apa, itu masih bagus. Yang penting berusaha. Nah celokonya enggak berusaha, minta ampun. Itu enggak seimbang. Tapi kalau kita pamrih, kita meminta, kita punya keinginan selama kita sudah berjuang, itu masih logik. Dengan terus kita berlatih, nanti pamrihnya makin kita kendalikan. Jadi pasti pamrih, cuman pamrihnya harus seimbang. Yang tidak elok itu tidak berjuang, tidak berupaya, pamrihnya wah kegeden. Nah itu tidak seimbang. Tapi kalau kita sudah berjuang, terus kita masih merasa punya pamrih, dan pamrihnya itu logik, pamrihnya itu sesuai, ya, pasak sama tiang itu seimbang, itu masih bisa ditoleransi. Kenapa? Ya karena kita masih punya kilesa, itulah kita punya pamrih. Yang tidak punya pamrih kan ya salah satunya arahata. Sotapana, sakadagami, anagami masih punya pamrih. Apa? Arahata pamrihnya. Tapi itu pamrih yang sudah sangat luhur, sudah sangat mulia. Kalau kita kan belum kepingin itu, belum. Kepinginnya kan jalan-jalan. Udah 2 tahun gak jalan-jalan. Nah inilah bagaimana kita ya mengulas lagi, ya, merefresh lagi, mengingat kembali tentang Kamawipaka dan Punarbawa. Ya tentu ada yang kurang.
Ya, kalau ada yang kurang atau belum jelas, ya monggo silahkan disampaikan. Ada waktu, ada kondisi yang baik kita bisa bahas. Kalau tidak buat PR, jawabnya pakai WA. Kalau ada WA-nya. Terima kasih.